to test us. Nah, Anda bisa bertanya, kalau memang untuk menguji kita, kenapa sih? Kenapa Tuhan lakukan itu? Kan Tuhan Maha tahu. Kan nggak perlu menguji kita sama sekali, kan Tuhan bisa baca pikiran orang. Ya ngerti, Tuhan bisa, kita kan nggak bisa. Tuhan tahu. Tapi Tuhan goncang uji itu bukan supaya kita jatuh, supaya kita hati kami tenang dalam setiap goncangan kehidupan karena kami punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah berubah dahulu kala, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Keselamatan kami pasti, ujung hidup kami sudah jelas. Bahwa kemuliaan dan mahkota kebenaran telah Kau sediakan bagi orang yang setia dan taat di setiap musim kehidupan. Sampaikan sabdamu, celikan mata kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu demi nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya ingin memberikan sebuah firman-Nya to encourage you, atau mendukung Anda, menghibur dan menguatkan. Dan kalau Anda belum menjadi bagian yang tetap daripada channel ini, ayo subscribe, tekan juga tombol notifikasinya supaya nanti selalu diingatkan program-program berikutnya yang bisa membangun kehidupan. Kita akan belajar hari ini dari kitab Ibrani, dibuka dulu di situ dengan judul Goncangan yang Membawa Kebaikan. Goncangan yang membawa kebaikan. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Pernah nggak kita mikir kenapa Tuhan izinkan hal-hal tertentu terjadi? Pasti pernah. Pertanyaan mengapa itu sangat manusiawi. Why Lord? Why God? Ketika kita melihat amoralitas atau kejatuhan manusia, kebobrokan serta kejahatan, kita bisa bertanya seperti Nabi Perjanjian Lama, mengapa Kau izinkan? Atau kita sendiri mengalami semacam ketidakadilan. Apapun itu yang terjadi di luar kita, itu bisa menggoncangkan iman. Bahkan bisa membuat kita jadi orang yang kebingungan. Tapi sudah, jangan bingung lagi, dalam Kristus ada jawaban. Tahukah Anda dan bahwa di balik setiap goncangan kehidupan itu ada maksud Tuhan? Dan karena kita punya Allah yang baik, maksud Tuhan itu selalu mulia. Di dalam Dia tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan tidak pernah memikirkan kejahatan. He has no ill intention whatsoever in your life. Dia tidak punya maksud busuk di dalam hatimu, di dalam dirimu, di dalam hidupmu. Tidak ada sama sekali. Rancangannya bukan rancangan celaka, tapi kehendaknya itu selalu baik, memberi kita masa depan penuh pengharapan. Ayat 25, saya bacakan dulu sampai ayat 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita baca lagi ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ketika terjadi goncangan, itu adalah masa yang sangat bahaya ketika seseorang dengan mudah bisa melepaskan imannya. Tidak sedikit yang kecewa sama Tuhan dan kecewa sama diri sendiri, kecewa sama orang lain dan kecewa sama kehidupan. Makanya itu ayat pertama dituliskan di sini ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Janganlah karena 1-2 kejadian kita menolak Dia yang adalah keselamatan. Jangan menolak kekekalan untuk kejadian yang sementara. Memang dunia ini adalah dunia yang jahat. Di dalam dunia ini banyak kegelapan, banyak ketidakadilan,
Banyak perkara-perkara yang kita tidak mengerti kenapa terjadi. Kalau kita cari tahu selalu jawaban dari pertanyaan mengapa, kita kan berakhir menjadi orang yang kepahitan. Kenapa perkara-perkara buruk terjadi pada orang-orang baik atau sebaliknya, ke orang-orang jahat baik-baik saja sih. Segala sesuatu bisa jadi goncangan. Goncangan itu terjadi di dalam jiwa kita karena kelemahan iman. Nggak perlu kita ditimpa apa-apa. Kita melihat aja, menyaksikan sebagai spectator atau penonton dalam hidup orang lain aja, kita sendiri bisa kecewa loh sama kehidupan. Apalagi kalau kita sendiri mengalaminya. Makanya ayat 25 dengan tegas berkata, apapun terjadi di hidupmu ya jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Saya nggak tahu gimana ada waktunya iman itu bukan melihat. Memang sih iman tidak pernah melihat. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kita harus memang dengan sengaja percaya pada Tuhan tanpa melihat apa-apa, sekalipun realita beda. Saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya percaya Tuhan itu baik, sekalipun jikalau saya melihat realita di sekeliling saya itu seolah-olah terjadi di luar kendali. Saya tidak akan menghakimi Tuhan yang Maha Tahu, karena dalam kedaulatannya, Dia mengerti segala sesuatu, saya tidak. Jagalah supaya kamu jangan menolak. Jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, ini menunjuk kepada Musa waktu mereka menolak apa yang Musa katakan mewakili Tuhan. Mereka aja nggak luput, tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Setiap goncangan kehidupan itu saya anggap seperti Tuhan berbicara dari sorga kepada bumi. Ya. Tuhan berbicara kepada kita dari langit. Pandemi yang terjadi, lalu ada keluarga tertentu yang ditimpa malapetaka, ada bencana alam, ada keterpurukan atau goncangan ekonomi. Setiap kita itu di hidup ini mengalami banyak pencobaan. Yesus sudah peringatkan, di dalam dunia kamu akan selalu diuji. Tapi kuatkan hati, aku telah mengalahkan dunia. Turn your eyes upon Jesus. Arahkan mata dan pandangan kita pada Yesus. Lihat Dia ketika segala sesuatu yang lain tidak bisa dipandangi lagi. Janganlah kita itu tentukan doktrin hidup. Itu berdasarkan pengalaman kita. Atau jangan sampai kita itu menentukan Tuhan itu seperti apa sesuai dengan keadaan kita hari ini. Karena musim hidup ini silih berganti, sedangkan Allah tidak pernah berubah, Alfa dan Omega. Pegang karakternya, pegang firman-Nya, pegang janjinya. Meskipun kita belum bisa mengalami janji itu sekarang, belum digenapi maksudnya, tetaplah percaya. Sebab iman itu bukan melihat, iman itu mendengar. Mendengar Dia yang berbicara dari sorga kepada kita. Jangan lihat guncangannya, dengarkan maksud Allah di baliknya. Mengapa guncangan ini Tuhan izinkan? Kita mungkin gak punya jawaban yang memuaskan. Tapi kalau kita punya telinga yang dengar-dengaran dengan sorga, ketika goncangan terjadi, kita bisa benefit dari itu. Kita bisa terus bertumbuh secara rohani, kita tidak akan stagnan secara iman, kita tidak akan kecewa sama Tuhan, apalagi menolak Dia yang berfirman. Jangan tinggalkan Tuhan, karena perkara-perkara di dalam hidup yang sementara. Dengarkan Dia yang berbicara dari sorga, mengerti dan tangkap maksud hatinya. Bahwa Allah itu baik, selalu baik, forever baik. Dia gak pernah punya maksud yang jahat atau busuk atau buruk dalam kehidupan kita. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, ayat 26, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi memang Tuhan sudah peringatkan, janji di sini bukan janji yang enak-enak. Tuhan berjanji akan menggoncangkan langit, bukan hanya bumi saja. Berarti memang di dalam hidup ini kita akan selalu melihat gonjang-ganjing dunia. Belum lagi gonjang-ganjing kita sendiri. Sudahlah, terimalah sebagai realita dan fakta, hidup ini sementara sebelum kita nanti suatu hari yang sudah percaya ini masuk ke rumah Bapa. Siapkan mentalmu.
mentalitas yang kuat untuk menghadapi apapun yang akan menghadang di depan. Tapi miliki iman bahwa Tuhan sudah ada di masa depanmu dan Tuhan akan menyertaimu. Jangan pikiran negatif juga, nggak perlu. Just be ready for anything. Have peace in Jesus. Siaplah untuk apapun juga. Dan miliki iman. Taruh iman pada Tuhan. Oh, Tuhan beserta. Aku tidak akan kekurangan apa-apa. Oh, Tuhan beserta. Tidak ada rahasia bagiku. Baik itu kelimpahan atau kekurangan. Aku dapat melakukan segala perkara atau menanggung segala sesuatu dalam Dia yang memberiku kekuatan. Hati kita itu tetap positif. Ya. Tapi bukan diisi dengan pengharapan palsu. Tapi diisi dengan readiness, dengan kesiapan hati. Apapun yang terjadi, Yesus baik dalam hidupku. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan atau menolak aku. Yang perlu di sini adalah jangan sampai aku menolak Dia aja. Kalau Tuhan nggak mungkin tolak saya mungkin tolak Dia. Jangan sampai aku menolak Dia. Gara-gara 1-2 kejadian. Ungkapan satu kali lagi ayat 27 menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan-goncangan kehidupan itu diizinkan untuk satu tujuan, yaitu removal of unclean particles dalam bahasa Inggrisnya, atau untuk bisa membersihkan, ya kan, membuang unsur-unsur yang tidak kudus dalam kehidupan kita. Jadi nomor 1 tulis dulu poinnya, kenapa goncangan terjadi ya? Goncangan itu membawa kebaikan ternyata, karena Tuhan bisa menggoncang kita untuk menguji motivasi hati kita. Ya, menguji motivasi kita. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan ayat 27. Kadang-kadang dibutuhkan sebuah goncangan dalam kehidupan untuk membuat kita jadi sadar dan jelas motivasi kita ternyata belum tepat di hadapan Tuhan. Tuhan bisa izinkan sesuatu terjadi secara ekonomi agar kita tidak lagi menjadikan mamon dewa kita. Supaya kita bisa mengalami perombakan prioritas kehidupan. Kalau dulu isinya hanya uang, sekarang hal-hal lain jadi sama berharga, bahkan lebih berharga. Ketika kita jatuh secara ekonomi, kita melihat Tuhan utus kawan-kawan sejati, kita menemukan sukacita lain yang non-materi. Tapi jangan sampai jatuh, nggak perlu begitu. Tuhan nggak pernah memberikan kita penyakit untuk ngajari kita sesuatu. Tapi setiap goncangan yang kita hadapi, baik itu fisik, emosi, atau secara spiritual, itu Tuhan izinkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi removal of unclean particles atau untuk membuang, untuk memurnikan emas itu dari tembaga, dari tanah, maka dia dibakar. Seperti orang kalau mau shifting itu, kalau orang mau ini ya, yang beras dan sebagainya, supaya kotoran-kotorannya semua tersaring keluar. Ya, itulah sebabnya Tuhan izinkan goncangan untuk menguji motivasi manusia, untuk membuang semua unsur-unsur yang salah. Motivasi yang kurang bersih, kelihatannya sangat mulia. Wow, orang itu rendah hati. Ternyata tanpa disadari, masih banyak hal dalam hidupnya adalah kedagingan. Itu tipis sekali batasnya. Kita nggak ngerti apakah itu memuliakan Tuhan atau dia meninggikan diri di atas Tugu Monas. Atau dia itu merendah di atas pegunungan. Kita nggak tahu. Sampai terjadi goncangan tertentu, kita jadi mengerti Tuhan, I'm sorry. I've been proud. I've been arrogant. Selama ini aku menyombongkan hati. Saya nggak akan sebutkan seperti apa goncangan-goncangan itu. Itu adalah tugas Anda untuk merenungkan. Goncangan apa sih yang selama ini Tuhan izinkan malah menguji motivasi kita? Bersyukurlah. Jangan marah. Karena ini nilainya kekal. Apapun juga di dunia ini sementara. Jadi kalau motivasi kita itu bersih, itu besar pahala di sorga. Jadi Tuhan itu bukan hanya tertarik pada hasil akhirnya. Cara kita ke sana pun diperhitungkan. Jadi the ends cannot justify all the means dalam bahasa Inggrisnya. Akhir sesuatu tidak bisa menghalalkan semua cara. Tuhan gak mau motivasi kita salah.
Gak sedikit loh, bahkan Paulus pun menuliskan dalam suratnya, orang memberitakan Injil dengan maksud palsu juga ada. Tapi juga ada orang yang mengabarkan Injil karena kasih. Di luar sana ada uang palsu, bukan berarti tidak ada uang asli. Ya. Hati orang yang trauma kan selalu pukul rata, semua orang pokoknya memberitakan Injil pasti untuk maksud tersembunyi. Itu orang yang pernah dikecewakan biasanya. Tapi belum pernah diselesaikan di dalam hatinya. Tapi itu juga peringatan buat kita. Sekalipun kita melakukan sesuatu yang betul, sesuatu yang bagus, sesuatu yang benar, motivasi kita bisa salah loh. Kita bisa memanfaatkan nama Tuhan, menggunakan namanya dengan sembarangan. Itu juga pelanggaran firman. Meskipun kita melakukannya dengan mulus tanpa diketahui orang. Tapi karena Tuhan cinta hambanya, Tuhan cinta Anda dan saya, Tuhan goncangkan kita dari waktu ke waktu untuk memurnikan kita. Untuk menguji motivasi kita supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. So God may shake us in order to purify our motives. Tuhan bisa menggoncangkan anak-anaknya, putra-putrinya, hamba-hambanya untuk memurnikan mereka. Nomor satu tadi ya, jadi goncangan ternyata adalah testing. Testing seperti orang yang uji mikrofon. To test us. Nah, Anda bisa bertanya, kalau memang untuk menguji kita, kenapa sih? Kenapa Tuhan lakukan itu? Kan Tuhan Maha tahu. Kan gak perlu menguji kita sama sekali, kan Tuhan bisa baca pikiran orang. Ya ngerti, Tuhan bisa, kita kan gak bisa. Tuhan tahu. Tapi Tuhan goncang uji itu bukan supaya kita jatuh, supaya kita sadar. Makanya itu doa pemazmur ini saling melengkapi. Tuhan ujilah aku, cobalah aku, apakah aku itu lurus di hadapanmu. Kalau ada jalanku yang bengkok, Tuhan beritahu. Engkau tahu pikiranku ketika aku dari jauh. Ketika aku duduk, ketika aku berbaring, Engkau sudah tahu setiap perkataan mulutku sebelum keluar dari mulut saya. Engkau tahu pikiranku. Ujilah aku, tuntunlah aku di jalan yang lurus, jalan kekekalan. Kira-kira begitu dalam bahasa sehari-harinya. Kalau Tuhan menguji kita itu, kesannya seperti Tuhan itu mau cari tahu ya, bukan. Tuhan itu mau memberitahu. Gak apa-apa, itu juga bagian dari didikan. Anak mana sih yang gak disesah sama papanya untuk kebaikan? Kalau anak dimanja itu berarti anak gak disayang. Meskipun namanya anak kesayangan, makanya dimanjakan. Justru kalau papa mamanya cinta sungguhan, anak itu akan dirotan. Ini bukan pukulan fisik ya, ini kiasan. Anak itu pasti akan dididik, pasti akan diajar sama Tuhan. Kalau kita adalah anak gampangan, Tuhan akan biarkan. Tapi karena kita adalah anak sungguhan, maka Tuhan akan izinkan goncangan-goncangan itu. Jadi jangan malah kalau ditesting sama Tuhan malah ngamuk-ngamuk, malah marah-marah, malah kecewa, malah kepahitan, malah putus asa, malah ngancam-ngancam Tuhan, aku mau mundur dari Tuhan lah dan sebagainya. Salah. Kenali maksudnya. Dengarlah suara yang berbicara dari sorga lewat goncangan-goncangan langit dan bumi itu. Bahwa Tuhan hendak menguji motivasi kita justru supaya cepat lulus, supaya agar lekas wisuda, supaya nggak diher melulu, diulang-ulang lagi testingnya. Maka cepatlah meresponi dengan benar. Katakan Tuhan, murnikan aku ngalami ini, aku mau mulai hari ini belajar untuk lebih murni, lebih dekat sama Tuhan, lebih tulus sama Yesus. Ampuni aku di mana ada kesalahan. Ajari aku Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi, untuk lebih mengerti dan lebih mengenal Tuhan. Wow, lekas Anda akan keluar dari lembah kekelaman. Goncangan itu bagus, sakit waktu kita alami, saya pun mengalaminya. But it is to test us, for us, not for him, but for us to know. Menguji hati kita sendiri agar kita mengerti hati kita. Bukan karena Tuhan mau cari tahu, karena Tuhan sudah tahu. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Wah, luar biasa. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Itu yang disebut prinsip yang kekal. Itu yang disebut kebenaran yang mutlak atau yang absah. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan bukan hanya suatu hari kita masuk ke sorga, tapi sekarang sorga masuk ke kita. Sebelum kita nanti suatu hari masuk sorga beneran, sekarang kita bisa alami heaven
in my heart. Tuhan mau agar apa yang Tuhan taruh di hidup kita itu bukan sesuatu yang gampang goyang. Tapi sesuatu yang sifatnya permanen. Whatever God gives, He wants to give it permanently. Apapun yang Tuhan berikan, it is supposedly permanently given. Itu harusnya secara permanen diberikan. Tuhan mau bahkan berkat yang kita terima itu bisa turun-temurun atau diturunkan. Itu namanya berkat anak cucu. Tuhan gak mau prinsip kerajaan Allah itu hilang dari kita. Tuhan mau jadikan kita a man of principles. Atau menjadi manusia berprinsip kebenaran. Itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur. Tuhan suruh kita bersyukur kalau digoncang. Dan beribadah kepada Allah. Cara ibadah kepada Allah itu menurut cara yang berkenan dengannya. Jangan kita merasa kita sudah beribadah dengan Allah. Beribadah kepada Allah dengan cara marah-marah dan dengan cara yang salah. Beribadah kepada Tuhan itu caranya gini. Dengan hormat dan dengan takut. Dengan takut dan hormat ini bahasa Inggrisnya happy reverence. Ya, artinya takut tapi bukan ketakutan. Hormat tapi bukan paksaan. Hormat dan takut ini secara sukacita. Dengan senang hati, dengan gembira. Misalkan kalau ada orang terima kasih sesuatu pada kita. Oh iya, gak apa-apa Bu. Sama-sama dengan senang hati. Ya, kalau saya melakukan sesuatu dengan gembira untuk orang tertentu, orang itu terima kasih sama saya akan berkata sama-sama. Karena itu bahasa sopannya. Tapi saya lanjutkan dengan senang hati kok Bu. Dengan senang hati. Kalau kita melakukan sesuatu secara sukarela tidak dibayar juga, kita bisa berkata dengan senang hati, nggak dibayar pun aku mau terus melakukan ini. Seperti seorang ibu yang menjaga anaknya. Sama Tuhan juga sama, nggak usah dibayar apa-apa, nggak usah dikasih iming-iming berkat dan sebagainya. Orang yang beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya, mereka selalu melakukan dengan happy reverence. Dengan senang hati aku takut akan Tuhan, dengan senang hati aku menghormati namanya. Dan ini semua sampai kepada titik demikian itu biasanya diizinkan terjadi goncangan loh. Bukan hanya memotivasi kita, memurnikan motivasi kita. Tapi poin kedua, goncangan itu Tuhan kadang-kadang izinkan untuk mengubah cara hidup kita. Arah hidup kita maksud saya. Ya, untuk mengubah haluan. Tidak jarang dibutuhkan drastic measure atau ukuran yang cukup drastis untuk mengubah arah hidup seseorang yang salah. Nggak selalu harus begitu ya. Wah, celaka kita kalau harus Tuhan main pukul baru kita itu berubah kan. Bedanya apa kita sama bagal atau keledai liar. Kalau enggak dikasih tali kekang dan les tidak akan datang mendekat. Ya, tapi kuda kan bisa menurut instruksi. Ya, saya punya anjing di rumah aja, saya panggil datang. Saya suruh duduk, saya suruh baring. Bisa taat tanpa harus ada cambukan, tanpa harus ada pecutan. Saya percaya kita jangan sampai berubah hanya jikalau Tuhan marah. Harusnya kasih Tuhan cukup motivasi hidup kita. Cukup motivasi untuk kita berubah. Tetapi Tuhan izinkan goncangan tertentu untuk mengubah arah dunia ini. Mengubah arah hidup seseorang. Drastic measure sometimes is inevitable. Kadang-kadang takaran yang dosis yang tinggi atau ukuran yang drastis dikenakan, diizinkan sama Tuhan dan itu tidak bisa dielakkan atau tidak bisa dihindari. Satu-satunya jalan dalam kehidupan orang itu harus terjadi goncangan baru dia berubah haluan. Mengubah arah hidup seseorang agar dia belajar beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan, yaitu dengan hormat dan dengan takut juga. Supaya orang itu berakhir bukan jatuh atau runtuh, malahan supaya dia memperoleh kerajaan yang tidak teruntuhkan atau tidak terjatuhkan atau tidak tergoncangkan. Tujuan Tuhan itu selalu mulia. Ingat apa yang saya katakan tadi. Tuhan itu tidak punya maksud busuk. Tuhan itu ingin supaya kita itu mantap dan mantap betul. Tuhan ingin kita itu berdiri on solid rock. Atau berdiri di atas batu karang yang teguh. Dan apabila kita jatuh pun tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saya selalu punya kata-kata begini sama teman-teman saya. You know, when Jesus is my solid rock. Ya, waktu saya jatuh ke bawah.
tangan yang teguh itu akan menopang saya. Kalau dia adalah fondasiku, the lowest I can get, the lowest titik terendahku itu gunung batu. Wah, jikalau Yesus adalah gunung batuku, titik terendahku karena dia adalah fondasi, aku berdiri di atas batu karang itu. Titik terendah saya itu tetap adalah batu karang yang teguh. Makanya orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu nggak bisa jatuh. Dia nggak bisa runtuh. Karena dia punya kerajaan tak tergoyangkan. Mati pun keuntungan. Coba lihat sejarah martir-martir orang yang mati dalam kebenaran. Ya, janganlah kita ketakutanlah, itu mulia, itu adalah pahala. Jangan kita GR, aku takut menderita untuk Tuhan. Itu pilihan, darahmu, darahku tidak cukup suci untuk dikorbankan. Kita ini minimalisnya sorga, paling-paling hanya disuruh hidup bagi Tuhan. Sedangkan martir-martir itu, dia dipanggil untuk hidup bagi Tuhan dan mati untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan aja kita ragu-ragu dan bimbang, kan kita malu sama mereka yang mati untuk imannya. Mati bagi Tuhan Yesus. Tuhan mau kita berubah arah hidup kita yang salah. Dari arah hidup yang sia-sia, Tuhan ubah haluan kita lewat goncangan. Agar supaya kita itu berjalan menuju kekekalan. Supaya minimalis Tuhan, minimalis sorga, yaitu Anda dan saya ini bisa sungguh-sungguh hidup untuk perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Supaya kita itu bisa hidup untuk sesuatu yang kekal, bukan untuk diri sendiri. Tuhan mengubah arah hidup kita supaya kita itu beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan, yaitu dengan sukacita atau dengan gembira, dengan senang hati, yaitu dengan hormat dan takut akan Tuhan. Supaya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu kan eternity, itu memperoleh kekekalan, hidup kekal. Supaya kita menerima pahala, mahkota kemuliaan dan mahkota kebenaran. Supaya jangan sampai nanti ujungnya, kalau Tuhan kita tidak goncang kita di tengah-tengah, nanti waktu kita mati gigit jari, andai kita selamat pun, seperti Paulus katakan, kita seperti orang yang melalui api terbakar semua pekerjaan, lalu kita pergi ke sorga, tidak membawa apa-apa. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadi pahala hidup kita selama di bumi. Hanya pas-pasan selamat. Saya sih nggak mau. Karena Paulus mengatakan dengan jelas, ada orang yang demikian. Pekerjaannya hangus semuanya karena dibuat dari jerami. Hidupnya itu loh, nggak sungguh-sungguh, nggak pernah kejar sesuatu yang sifatnya eternity atau kekal. Yang dikejar hanyalah hal-hal yang sifatnya sementara. Orang yang seperti itu kalau dibiarkan Tuhan, kan kasihan. Berarti kan Tuhan tidak cinta kalau Anda dibiarkan. Berarti Tuhan kan memang menakdirkan Anda gigit jari nanti di seberang sana. Waktu masuk sorga, telanjang, tak bawa apa-apa. Makanya Tuhan goncang di tengah-tengah supaya haluan kita berubah, supaya kita mengubah arah hidup kita dari sia-sia pada kerajaan yang tidak tergoncangkan, pada kekekalan, kepada pahala, kepada mahkota. Tuhan izinkan itu. Beberapa keluarga mengalami kematian. Ya, saya nggak imani. Jangan berkata bahwa Tuhan itu pencabut nyawa. Oh, Tuhan itu pemberi kehidupan dan kehidupan dalam kelimpahan. Tapi ada banyak goncangan yang terjadi. Coba lihat, ketika ada satu orang yang meninggal di satu keluarga itu, waktu perkabungan banyak orang terima Tuhan. Banyak orang terima Tuhan. Jadi puji Tuhan, ya, ketika ada anak Tuhan yang dipanggil Tuhan, seluruh keluarga itu terbuka hatinya untuk Injil. Tuhan izinkan lewat beberapa hal dalam hidup ini yang tidak mengenakan, bahkan menyedihkan. Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, tapi jangan tuduh Tuhan yang tidak-tidak dan berkata, Tuhan kau beri aku penyakit, kau beri aku masalah. Tuhan kau buat aku bangkrut. Tuhan bunuh anggota keluarga aku. Jangan pernah bilang begitu. Jangan sesat hatimu. Semua yang baik, semua yang sempurna datang dari Bapa. Sedangkan iblislah yang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Allah bisa bekerja sama dalam segala perkara, Roma 8. Segala perkara itu berarti perkara yang baik maupun yang nampak buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan mengubah cara hidup kita dan arah hidup kita. Terutama. Yang terakhir ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya coba jelaskan pada Anda the benefit of forest fire. Apa aja sih keuntungan daripada kebakaran hutan?
Sering kita terdengar kan, misalnya California, panas sekali, musim panas selalu ada hutan yang terbakar. Ya, yang pasti benefitnya bukan kalau ada jatuh korban, kalau itu disayangkan. Jangan sampai terjadi. Tapi secara hutan itu sendiri, kalau itu terbakar ya, ada beberapa keuntungan yang bisa diambil dari kejadian demikian. Salah satu yang sekarang terpikirkan adalah, ya, hutan itu akan mengalami yang namanya semak belukarnya terbakar sekalian, terbakar sisan gitu ya, terbakar. Lalu belum lagi yang debris yang kotoran-kotoran, mungkin ada orang yang hiking, lalu lempar botol plastik di sana, lempar sesuatu, nanti itu bisa melukai hewan-hewan liar atau bisa menjadi polusi, itu terbakar semua. Debris, kotoran-kotoran di tanah-tanah hutan. Selain itu, setelah kebakaran hutan itu tanahnya terbuka untuk sunlight, untuk cahaya matahari. Karena semua terbakar kan, semua rindangnya habis semua, lalu kena matahari. Semakin subur, tanah memperoleh nutrisi. Biasanya hutan yang setelah terbakar menjadi 2 kali lebih subur dari sebelumnya. Nomor 3, goncangan terjadi seperti kebakaran hutan dalam hidup kita adalah untuk menciptakan peluang bagi kita. Peluang baru. Tahukah Anda di balik setiap krisis ada kesempatan? Kalau secara ilmu ekonomi, ada banyak orang atau company-company baru tiba-tiba melonjak itu saat krisis. Biasanya ada company-company tertentu, perusahaan tertentu yang jatuh. Juga ada perusahaan-perusahaan yang brilian akan bangkit di masa-masa krisis. Karena di saat krisis itu ada margin untuk orang itu mengambil sebuah keuntungan. Makanya itu kita jangan menjadi orang yang berpikiran negatif. Jangan berpikiran pesimis. Jangan pikirannya buruk. Kalau kita mengalami goncangan, sekalipun sedih, rendah hati, berlutut di hadapan Yesus dan berkata, Lord, open my eyes. Untuk melihat peluang atau kesempatan yang kau berikan. Karena aku tahu di balik semua krisis ini, aku menangis dengan orang yang menangis. Karena aku juga tersenyum dengan orang yang tersenyum. Jadi kalau ada orang menderita, aku akan empati. Tapi izinkan aku melihat maksud ilahi di balik ini. Dan tunjukkan aku peluangnya. Apa yang bisa kulakukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan sendiri kalau orang dunia begitu, ilmu ekonomi. Tapi kita anak-anak Tuhan harus mencari kemuliaan Tuhan dulu. Kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan. Tuhan, aku berdoa supaya kesempatan yang kau berikan ini, aku akan kelola sebaiknya. Mungkin beberapa orang justru di masa-masa susah itu, bisnisnya akan jadi berkat buat orang lain. Orang lain semuanya tutup buku, semua gulung tikar. Tuhan memberi Anda ide yang baru, malah Anda menciptakan lowongan pekerjaan. Luar biasa. Gereja juga bisa, tidak harus ikut terpuruk keadaan. Kita justru bisa melakukan pelayanan dengan cara yang lebih kreatif. Lalu setiap keluarga juga sama. Bukannya malah mereka itu jadi gegeran, malah semakin erat. Dulunya sendiri-sendiri, sekarang mesbah bersama dalam keluarga mencari wajah Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kalau kita mengerti goncangan itu dalam untuk menciptakan peluang bagi orang-orang benar, mata Anda akan tertuju pada donat dan bukan lubangnya. Anda tidak akan melihat krisis, tapi kesempatan di balik itu. Nomor 1, menguji motivasi kita. Itulah maksud Allah di balik setiap goncangan. 2, mengubah arah hidup kita. 3, menciptakan peluang bagi kita. Be blessed. Mari kita berdoa menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita setiap musim hidup, termasuk melalui goncangan untuk tampil menjadi lebih dari pemenang. Ini janji Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.